Hai, selamat malam. Terima kasih telah mengklik video ini. Bukan hanya di Indonesia saja, kekuatan dukun dijadikan sebagai jalan keluar apabila sebuah cinta tidak terbalas oleh sang pujaan hati. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah film horor asal Turki dengan judul Si Jin One. Film ini dirilis pada tahun 2014 dengan disutradarai oleh Alper Mesci dan dibintangi antara lain oleh Pinar Caglar Gençuk sebagai pemeran yang memainkan tokoh karakter Nisa. Lantas seperti apa kisahnya? Dan gini ceritanya. Pada awal kisah diceritakan seorang wanita bernama Asnur ditemani oleh temannya mendatangi seorang dukun bernama Insan untuk bertanya apakah dia bisa menikah dengan Kudret. Dukun Insan kemudian merapal mantra dan memanggil jin untuk bertanya hal tersebut. Jin kemudian merasuki teman Asnur dan memberitahu Asnur bahwa Kudret adalah anak dari bibi kamu dan Kudret bukan lelaki yang tepat untuk dirimu. Justru Kudret adalah pembawa petaka untuk dirimu. Setelah jin pergi, dukun Insan mengingatkan Asnur agar menjauhi Kudret karena Kudret akan menjadi penyebab kematian Asnur. 12 tahun berlalu. Asnur rupanya tidak mendengarkan peringatan sang dukun. Ia masih berhubungan dengan Kudret. Ditampilkan Asnur mendatangi Kudret untuk meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya. Kudret enggan untuk bertanggung jawab. Suasana memanas membuat Kudret menampar Asnur hingga ia terhempas ke arah dinding. Asnur mengalami pendarahan dan setelah dibawa ke rumah sakit ternyata Asnur keguguran. Kudret sebenarnya sudah memiliki istri bernama Nisa dan Nisa tidak tahu tentang hubungan Kudret dengan Ansur. Dan Kudret memiliki seorang anak yang lahir dengan kekurangan yakni buta. Keseharian Nisa adalah mengurus ibunya yang lumpuh. Nisa mengurusnya dengan penuh cinta. Merasa gagal mendapatkan Kudret, Ansur menemui dukun Insan yang pernah ia temui 12 tahun yang lalu. Dengan bayaran yang sepadan, dukun yang dulu pernah memberi peringatan pun melaksanakan kemauan Ansur, yakni untuk menundukkan Kudret. Semua yang diminta bisa dikabulkan dengan memenuhi semua persyaratannya. Santet yang dijalankan dukun dinamakan sebagai mantra babi. Mantra ini akan membunuh Nisa beserta garis keturunannya. Dan persyaratannya adalah kepala babi, usus babi, dan tulang kaki manusia yang baru meninggal. Sementara Nisa harus mendapatkan rambut atau potongan kuku, air liur, dan juga darah atas diri Nisa. Setelah semua persyaratan berhasil didapatkan, dilakukanlah ritual mantra babi. Ritual ini bertujuan untuk mendatangkan jin Ansar, jin yang sangat membenci orang Islam. Dukun menuliskan ayat Al-Quran atau mungkin mantra pada secari kertas. Kemudian ditempel pada tulang manusia dan dililit dengan menggunakan usus babi. Bagian belakang foto keluarga Nisa juga dituliskan sebuah mantra. Kemudian dicelupkan pada darah pembalut yang Ansur yakin bahwa itu adalah pembalut Nisa. Lalu diletakkan pada wadah yang berisi kepala babi yang berlubur darah. Suasana mencekam menandakan bahwa jin Ansar datang. Tulang patah menjadi dua. Itu berarti jin sudah bersemayam di rumah Nisa. Dukun mengatakan bahwa sebelum malam kelima Nisa sudah mati. Dan malam-malam selanjutnya adalah malam teror bagi keluarga Nisa. Malam ke-1 adalah teror untuk keluarga Nisa. Kudret yang pernah diceritakan Nisa tentang teror terhadap dirinya malah menganggap dirinya sudah gila. Malam kedua, di sisi lain ternyata Asnur juga mengalami hal mistis. Ia selalu dibayang-bayangi oleh suaminya, Ali Ismail, yang meninggal bunuh diri lantaran dia tak pernah mencintainya dan lebih memilih Kudret. Keluarga Nisa yang sudah dalam pengaruh jin, ibu Nisa yang lumpuh tanpa sepengetahuan Nisa, berjalan menuju dapur. Nisa yang terkejut melihat itu, belum sempat berkata-kata, tiba-tiba sang ibu ini mengambil panci di atas kompor berisikan teh linden yang masih panas dan ia kemudian mengguyurkannya ke atas kepalanya sendiri dan ibu Nisa tewas secara misterius.
Malam ketiga adalah teror untuk Kudret. Ia dihantui kesalahan-kesalahan dalam hidupnya, yakni tentang anaknya yang buta karena dirinya yang dulu ketika Nisa hamil dia tidak memperhatikan proses kelahirannya dan ia enggan untuk membawanya ke rumah sakit dan berfoya-foya dengan pelacur, dan juga membuat Asnur keguguran selingkuhannya. Dari semua itu akhirnya membuat Kudret percaya apa yang sebelumnya Nisa katakan mengenai tahayul yang selama ini ia rasakan. Esoknya Kudret menemui Abah Hojah. Ia adalah tokoh ulama. Kudret bermaksud untuk mempertanyakan keanehan-keanehan yang terjadi belakangan dan juga minta saran jalan keluar menanganinya. Malam keempat, Nisa diteror dengan kehadiran ibunya di kamar mandi. Kejadian-kejadian itu sangat membuat Nisa gelisah dan murung setiap hari. Asnur selepas mandi juga mengalami teror mistis dengan dihantui sosok Nisa yang sedang menggendong bayi yang katanya adalah bayi Asnur yang keguguran tempo lalu. Kemudian Nisa dengan raut muka pucat pasi seram menyerang Asnur dan mengatakan Asnur sebagai pelacur sialan. Esok hari karena Asnur merasa khawatir, ia menelpon sang dukun. Asnur mengatakan bahwa baru ibu Nisalah yang meninggal. Tapi Asnur khawatir mantranya juga akan mengincar nyawanya karena ia selalu mendapatkan teror. Tapi dari seberang telepon sang dukun mengatakan kalau memang tidak ada hubungan saudara, garis keturunan, ya udah nggak perlu khawatir kayak gitu. Tanpa disadari ternyata mertua Asnur mendengar pembicaraan Asnur. Lantas ia segera bergegas ke rumah Kudret dan menceritakan semua kejadian-kejadian mistis yang belakangan dialami oleh keluarga Nisa dan juga Kudret. Sebelum mertua Asnur tiba di rumah Kudret, insiden bunuh diri hampir saja terjadi. Nisa yang sedang bersama Ceyda dengan polosnya menanyakan apakah neneknya sudah sampai di surga, bagaimana kalau nenek di neraka. Nisa menjadi depresi entah dibawa pengaruh atau bukan, pengaruh jin maksudnya. Nisa masuk ke kamar sambil tergesa-gesa meraih sehelai syal dan ia kemudian menggunakan syal tersebut untuk gantung diri di depan Caidah. Beruntung Kudret berhasil menyelamatkan nyawa Nisa. Kedatangan mertua Ansur di rumah Kudret membuat Kudret semakin gelisah. Lantas Kudret menitipkan Caidah kepadanya. Ia kemudian pergi bersama Nisa menemui Abah Hojah. Malam kelima merupakan malam terakhir bagi Ansur di dunia. Ansur diteror hal mistis. Tubuhnya terangkat, kemudian semua bagian tubuhnya dipatahkan. Kudret, Nisa, dan Abah Hojah melakukan serangkaian ritual pengusiran jin yang merasuk ke dalam tubuh Nisa. Rapalan doa-doa diucapkan dan eksekusi terakhir dari ritual ini adalah dengan cara memukul Nisa dengan menggunakan sebilah kayu. Hal ini membuat Kudret secara spontan menyetop Abah Hojah. Apa yang kau lakukan? Dia itu bukan istrimu. Saya hanya mengusir jin yang merasuknya. Karena ritual ini terhenti sejenak, jin dalam tubuh Nisa memberontak dan mencoba menyerang Kudret. Namun kemudian Abah Hojah menutup Nisa dengan sehelai kain, kemudian mengikat tubuh Nisa di bangku semula. Abah Hojah kembali melakukan sebuah pukulan kepada Nisa guna mengusir jin dari dalam diri Nisa, pikirnya. Namun ketika Kudret mendekati Nisa, ia tak sadarkan diri, malah keluar darah dari kepalanya. Kudret merasa kesal dan mencekik Abah Hojah. Dengan terbata-bata Abah Hojah menjelaskan bahwa Nisa hanya di bawah pengaruh saja, dan yang dirasuki oleh jin Ansar, jin jahat itu adalah dia. Dia yang dimaksud adalah Caidah. Namun si Kudret ini tidak langsung menengok ke belakang. Dan ternyata darah pada pembalut yang diambil oleh Ansur ternyata adalah darah menstruasi milik Caidah. Jadi dialah yang dirasuki oleh jin Ansar. Dan dia pula yang menuntun neneknya hingga ke dapur. Dan juga dialah yang datang dan membunuh Ansur. Ketika Kudret membalikkan pandangannya ke arah belakang, dia kaget. Ternyata dia yang dimaksud adalah Caidah, anaknya.
Caida meringis seram seperti hendak membunuh Kudret ayahnya. Dan sekian, itulah ringkasan cerita dari film horor Turki dengan judul Şiçin. Semoga menambah wawasan kita pada hari ini. See you next time.